Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori basis data lanjut PENS. Kali ini membahas tentang data mining oleh Aulia Cahya Wiguna, NRP 2103-12-10-17, kelas 2D3 Teknik Informatika A, PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dosen pembimbing mata kuliah ini Pak Rengga Asmara, Eskom Ocha. Pokok bahasan yang akan dibahas dalam materi kali ini: model data mining, tahapan dalam data mining, fungsionalitas dalam data mining, teknik-teknik data mining. Tujuan pembelajaran: memahami permodelan data mining, memahami setiap tahapan dalam data mining, memahami fungsionalitas dalam data mining, memahami beberapa teknik yang digunakan dalam data mining. Pendahuluan: data mining merupakan salah satu cabang ilmu komputer yang relatif baru. Sampai sekarang masih diperdebatkan tempat data mining di bidang ilmu mana, karena kan data mining menyangkut database, kecerdasan buatan, statistik, dan sebagainya. Setelah satu pihak berpendapat bahwa data mining tidak lebih dari machine learning atau analisa statistik berjalan di atas database, sedangkan pihak lain berpendapat bahwa database berperan penting di data mining, karena data mining mengakses data yang ukurannya besar dan adanya peran penting database terutama dalam optimasi query-nya. Definisi sederhana dari data mining adalah ekstraksi informasi atau pola yang penting atau menarik yang ada di database yang besar. Dalam jurnal ilmuwan, data mining juga dikenal dengan nama knowledge discovery in database. Latar belakang: kehadiran data mining dilatar belakangi dengan problema data explosion yang dialami akhir-akhir ini, di mana banyak organisasi telah mengumpulkan data sekian tahun lamanya. Hampir semua data tersebut dimasukkan dengan menggunakan aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani transaksi sehari-hari yang kebanyakan merupakan OLTP, Online Transaction Processing. Model data mining. Dalam perkembangan teknologi data mining, terdapat model atau mode yang digunakan untuk melakukan proses panggilan informasi terhadap data-data yang ada. Menurut IBM, model data mining dapat dibagi menjadi dua, yaitu verification model dan discovery model. Model data mining, discovery model. Model ini berbeda dengan verification model, di mana pada model ini sistem secara langsung menemukan informasi penting yang tersembunyi dalam suatu data yang besar. Data-data yang ada kemudian dipilih untuk menemukan suatu pola, tren yang ada, dan keadaan umum pada saat itu tanpa adanya campur tangan dan tuntutan dari pengguna. Hasil temuan ini menyatakan fakta-fakta yang ada dalam data yang ditemukan dalam waktu yang sesingkat mungkin. Kebutuhan dan tantangan dalam data mining. Hal-hal yang harus diperhatikan pada data mining adalah sebagai berikut. Pertama, penanganan berbagai tipe data. Efisiensi dari algoritma data mining, kegunaan, kepastian, dan keakuratan hasil. Ekspresi terhadap berbagai jenis hasil, memperoleh informasi dari sumber data yang berbeda, proteksi dan keamanan data. Tahapan dalam data mining. Data, seleksi, praproses, transformasi, data mining, interpretasi dan evaluasi. Tadi data, target data, pre-proses data, transform data, pattern. Tahapan dalam data mining. Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses data mining antara lain: basis data relasional, ekstraksi data, transformasi data, pembersihan data, bentuk standar, reduksi data dan feature, menjalankan algoritma. Fungsionalitas dalam data mining. Kebutuhan akan data mining dirasakan dalam berbagai bidang. Data mining bersifat dependen terhadap aplikasi terkait. Ini berarti untuk aplikasi sistem yang berbeda, maka teknik data mining yang digunakan mungkin juga akan berbeda. Hal ini dikarenakan terdapat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode pencarian informasi.
Sehingga kita harus menyesuaikan antara keperluan dan kebutuhan akan informasi dengan penerapan teknik pencarian yang akan digunakan. Fungsionalitas dalam data mining, klasifikasi data. Aplikasi yang penting dari data mining adalah kemampuannya untuk melakukan proses klasifikasi pada satu data dalam jumlah besar. Hal ini sering disebut mining classification rules. Klasifikasi data sendiri adalah suatu proses yang menemukan properti yang sama pada sebuah objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasinya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang diterapkan. Fungsionalitas dalam data mining, analisa cluster. Pada dasarnya, clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intra-kelas. Proses untuk mengelompokkan secara fisik atau abstrak objek-objek ke dalam bentuk kelas-kelas atau objek-objek yang serupa disebut dengan clustering. Unsupervised classification. Melakukan analisa dengan clustering akan sangat membantu untuk membantu partisi-partisi yang berguna terhadap semua besar himpunan objek yang dengan didasarkan pada prinsip divide and conquer. Fungsionalitas dalam data mining, pencarian pola sekuensial. Fungsi pola sekuensial menganalisa sekumpulan record pada suatu periode waktu. Misalnya, untuk menganalisa tren, suatu pola dapat ditampilkan dalam contoh sebagai berikut. Pelanggan biasanya membeli gula langsung. Ternyata hampir seluruhnya terdapat transaksi membeli kopi. Maka dari pola yang ada ini dapat dijadikan masukan bahwa telah terjadi suatu kecenderungan dari pelanggan di mana setiap pelanggan melakukan transaksi membeli gula, maka akan diikuti oleh transaksi membeli kopi. Untuk itu, pihak manajemen dapat menempatkan letak item kopi dekat dengan item gula sehingga memudahkan pelanggan untuk melakukan transaksi selanjutnya. Teknik-teknik data mining. Klasifikasi skema yang berbeda dapat digunakan untuk mengkategorikan metode dan sistem data mining dengan didasarkan pada jenis basis data yang akan dipelajari. Dan teknik apa yang akan digunakan? Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Jenis basis data yang akan dijadikan objek, jenis informasi yang hendak dicari, teknik yang hendak digunakan. Teknik-teknik data mining. Market-based analysis. Fungsi association rule seringkali disebut dengan market-based analysis, yaitu digunakan untuk menemukan relasi atau korelasi antara himpunan atau item. Market-based analysis adalah analisa dari kebiasaan membeli customer dengan mencari asosiasi dan korelasi antara item-item berbeda yang diletakkan customer dalam belanja-belanjaannya. Fungsi ini paling banyak digunakan untuk menganalisa data dalam rangka keperluan strategi pemasaran, desain katalog, dan proses pembuatan keputusan bisnis. Teknik-teknik data mining. Market-based analysis lanjutan. Apa itu kaidah asosiasi? Kaidah asosiasi penambangan pertama kali diusulkan oleh Agrawal, Milensky, dan Swamy. Diberikan suatu database transaksi. Setiap transaksi adalah suatu himpunan item-item. Cari seluruh kaidah asosiasi yang memenuhi kendala minimum support dan minimum confidence yang diberikan user. Contoh, 30% dari transaksi memuat bid juga memuat pokok 5% dari transaksi memuat item. 30% confidence dari kaidah ini, 5% support dari kaidah ini. Teknik-teknik data mining. Algoritma a priori. Algoritma a priori yang bertujuan untuk menemukan frekuensi item set dijalankan pada sekumpulan data. Pada iterasi ke K, akan ditemukan semua item sets yang memiliki K items dengan disebut dengan K item sets. Di dari algoritma a priori, gunakan frekuen K-1 min item set untuk membangun kandidat frekuen K item sets. Lanjutan algoritma a priori, perbaikan kinerja a priori. Hitungan item set berbaris hash 1K min time set yang hitungan hash terkait di bawah ambang tidak bias frekuen. Reduksi transaksi. Suatu transaksi yang tidak memuat frekuen ke item set apapun adalah sia-sia dalam scan berikutnya. Partisi item set apapun yang potensial frekuen dalam DB haruslah frekuen di dalam paling tidak satu partisi dari DB. Sampling. Pertambangan atas suatu subset dari data yang diberikan. Menurunkan ambang support suatu metode untuk menentukan kelengkapan. Ilustrasi algoritma a priori. Latihan soal. Apa perbedaan antara klasifikasi dan clustering?
Jawab. Klasifikasi data adalah suatu proses yang menemukan properti-properti yang sama pada sebuah himpunan objek di dalam sebuah basis data dan mengklasifikasikannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda menurut model klasifikasi yang ditetapkan. Clustering terhadap data adalah suatu proses untuk mengelompokkan sekumpulan data tanpa suatu atribut kelas yang telah didefinisikan sebelumnya berdasarkan pada prinsip konseptual clustering, yaitu memaksimalkan dan juga meminimalkan kemiripan intra-kelas. Latihan soal, apa peranan visualisasi informasi dalam data mining? Jawabannya, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang macam-macam informasi yang dapat ditemukan dalam kumpulan data. Latihan soal, definisikan support dan confidence untuk aturan asosiasi. Jawabannya, support menunjukkan frekuensi dari kaidah transaksi, confidence menunjukkan presentasi dari transaksi yang memuat A dan juga memuat B. Latihan soal, jelaskan mengapa aturan asosiasi dapat digunakan secara langsung untuk prediksi tanpa analisis yang bulan atau domain pengetahuan. Jawabannya, karena aturan asosiasi mengcapture item atau kejadian dalam data ukuran besar yang berisi data transaksi. Cukup sekian dalam materi kali ini. Terima kasih telah melihat dan terima kasih telah mendengarkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.